Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Supaedi dari jurusan Desain Produk Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview monumen nasional yang ada di Kota Bondowoso, yaitu sebuah peninggalan sejarah, yaitu berupa monumen nasional berupa Gerbong Maut. Monumen Gerbong Maut berada tepat di jantung Kota Bondowoso. Monumen yang diresmikan Pangdam Brawijaya Wiralemin pada 1979 silam itu menggambarkan sejumlah tawanan perang berjalan di depan gerbong kereta api. Monumen Gerbong Maut yang berlokasi tepat di depan kantor Bupati Bondowoso cukup mudah dilihat pengendara yang melintas. Posisinya berada di atas pondasi setinggi kurang lebih 5 meter. Monumen yang dominan berwarna hitam itu berdiri kokoh di tengah taman yang asri. Monumen Gerbong Maut didirikan untuk memperingati tragedi puluhan tawanan dan pejuang kemerdekaan asal Bondowoso yang gugur pada 23 November 1947 silam. Peristiwa Gerbong Maut ini berasal ketika pasukan Belanda telah berhasil menduduki kota Bondowoso. Pada tanggal 22 Februari 1947, pasukan Belanda menyerang Bondowoso dan berhasil mendudukinya. Kemudian pasukan Republik mengundurkan diri ke gunung-gunung dan melanjutkan perjuangan secara gerilya. Perlawanan rakyat Bondowoso terhadap Belanda terus berlanjut di berbagai daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya serangan yang dilakukan oleh para pemuda pejuang ke markas VDMB. Akibat dari serangan tersebut, pihak Belanda melakukan aksi pembersihan. Belanda melakukan penangkapan besar-besaran terhadap rakyat yang dianggap secara aktif melakukan perlawanan sehingga mengakibatkan penjara Bondowoso yang dibuat sebagai tempat penampungan menjadi penuh dengan tahanan. Menanggapi hal tersebut, pihak Belanda bermaksud untuk memindahkan para tahanan dari penjara Bondowoso ke penjara Surabaya. Alasan Belanda memindahkan para tahanan ialah karena penjara Bondowoso telah penuh sehingga tidak ada lagi tempat penampungan. Di samping itu, alasan yang kedua adalah para tahanan atau pejuang dianggap membahayakan bagi Belanda, dan juga karena para tahanan akan dipekerjakan di pusat VII pertahanan Belanda di Surabaya. Mayoritas para tahanan ini terdiri dari para pejuang dan rakyat sipil. Pada tanggal 23 November 1947, setelah mendapat perintah langsung dari Komandan Jivan di Dorpe dengan dikawal oleh serdadu Belanda, para tahanan digiring menuju stasiun kereta api Bondowoso. Sesampainya di stasiun kereta api Bondowoso, para tahanan kemudian dimasukkan ke dalam 3 gerbong, di mana sebanyak 24 orang masuk ke gerbong pertama, 36 orang gerbong kedua, dan 40 orang masuk di gerbong ketiga. Gerbong ini bukan gerbong penumpang, melainkan gerbong barang yang terbuat dari baja yang tertutup dan tanpa ventilasi udara. Pemindahan pertama dan kedua berjalan dengan baik, karena gerbong yang mengangkut para tahanan ini diberikan ventilasi seluas 10-15 cm. Saat pemindahan tahap ketiga, gerbong tertutup rapat. Akibatnya semua tahanan dalam gerbong ketiga ini tidak ada satupun yang hidup. Pemindahan tahanan inilah yang dikenal dengan sebutan Gerbong Maut. Monumen Gerbong Maut saat ini memang menjadi ikon Bondowoso.
Hampir bisa dipastikan, wisatawan asal luar kota selalu menyempatkan mampir ke monumen yang berlokasi tak jauh dari alun-alun Bondowoso itu. Selain sekedar berfoto, mereka yang hampir ke monumen juga melihat dari dekat gambaran perjuangan para pejuang yang meninggal dalam peristiwa gerbong maut. Sekian video ini dibuat. Apabila ada kekurangan baik dari visual maupun audio, pembuat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.